Alright, everyone, welcome back to the second part of personal ladder video learning ya. Jadi ini adalah lanjutan video yang pertama tadi karena Miss khawatir durasinya kepanjangan nanti bakalan susah pas diupload ke YouTube. Jadi Miss bikin 2 part ya. Ini masih seputar surat pribadi yang tadi. Tapi nanti anak-anak harus nontonnya itu berurutan. Harus dari video pertama dulu baru lanjut ke video kedua karena nanti kalau enggak nyambung ya. Jadi kayak bingung nanti pemahamannya. Oke. Langsung aja di part kedua ini kita akan bahas dan kupas tuntas beberapa ekspresi atau ungkapan yang sangat berguna atau sering digunakan untuk membuat sebuah surat atau surat pribadi. Nah, di sini seperti yang as you can see some useful expressions for letter writing. Jadi ini ada beberapa ungkapannya. Yang pertama ada ungkapan mengenai gratitude. Apa tadi Miss bilang gratitude? Gratitude itu sama juga seperti yang tadi Miss bilang greeting. Gratitude itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan terima kasih. Sorry ya, nggak sama ya seperti greeting. Gratitude itu ungkapan untuk mengungkapkan terima kasih atau untuk mengungkapkan rasa syukur ya. Rasa syukur kita maksudnya makasih kepada teman kita atau makasih kepada atau rasa syukur kita kepada Allah Sang Pencipta. Nah, apa aja ungkapan-ungkapannya? Nah, contoh salah satunya. I'm just writing to thank you for blah blah blah. It was very kind of you to blah blah blah. Thanks very much for blah blah blah. I'm very grateful for blah blah blah. Ini maksudnya titik-titik di sini. Kalian bisa tambahin mau bilang apa? Misalnya ini di sini ya. It was very kind of you to always waiting me to send you a letter. Jadi misalnya nih mau bilang, kamu benar-benar baik banget. It was very kind of you. Kamu benar-benar baik banget karena udah mau nungguin aku balas pesan ini tanpa kamu harus marah gitu kan. Terus di sini bisa thanks very much for your kindness misalnya gitu. Terima kasih banyak untuk kebaikan kamu. Nah gitu salah satu contohnya. Lalu kita move, selanjutnya ada giving advice. Advice apa artinya? Nasihat ya, atau saran ya, nasihat atau saran, memberikan saran. Bagaimana cara ungkapan untuk memberikan saran? Well, I thought about it and if I were you, I would blah blah blah. Have you thought about blah blah blah? In your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest. I think you should not. In your last letter, you asked me about blah blah blah. I think. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini kenapa harus ada ungkapan memberikan saran di dalam membuat surat? Kenapa harus ada ungkapan memberikan saran? Jadi misalnya ceritanya gini nih. Siapa ya Miss lupa. Si Latifah nih misalnya. Latifah dia ngirim surat nih ke si Aisyah gitu kan. Terus di surat Latifah itu dia cerita tentang gini, Aisyah, aku mau lanjut kuliah ke Banda Aceh, ke Medan nih. Menurut Ke kayak mana? Ke setuju nggak kalau misalnya Latifah, Aisyah setuju nggak kalau misalnya Latifah lanjut kuliah ke Medan? Nah gitu kan. Terus nanti di surat selanjutnya kan si Aisyah balas tuh. Nah si Aisyah kan pasti ngasih pendapat kan, ngasih saran atau ya untuk membalas surat si Latifah tadi. Si Aisyah bilang, kan di surat nih yang ini ya. In your last letter you asked me about jadi si Aisyah bilang, jadi kan di surat kemarin Latifah nanya nih sama Aisyah tentang Latifah mau lanjut kuliah ke Medan. I think menurut Aisyah Latifah sebaiknya kuliahnya di Banda Aceh aja. Karena di Banda Aceh itu daerah kita sendiri, daerah Aceh. Jadi kita nggak perlu takut kalau di Medan itu terlalu ramai orang atau terlalu bebas dan bla and bla, terserah lah kayak gitu.
contohnya ya, kayak gitu contohnya. Ini nanti artinya ini apa, artinya apa. Boleh dicari sendiri di Google Translate atau pakai kamus ya. Oke, next. Delivering good news, menyampaikan berita baik, kabar gembira. Nah, jadi kayak mana caranya? I'm sure you will be happy to hear that. Aku yakin kamu pasti bakalan happy banget kalau misalnya aku bilang aku lulus nih di universitas favorit di Jakarta, Universitas Indonesia. Kamu pasti happy banget kan? Nah, gitu. Atau yang ini, OMG, you will never guess what happened. Oh my God, kamu pasti nggak nyangka banget apa yang akan aku bilang ini. Ini benar-benar kabar gembira. Nah, gitu contohnya. Selanjutnya, delivering bad news. Kalau ada good news, tentu ada bad news. Nah, menyampaikan berita buruk atau kabar buruk. Gimana caranya? I'm sorry, but I have to tell you that bla bla bla. Aku minta maaf sebelumnya, tapi aku harus bilang nih sama kamu kalau HP ku hilang atau kalau cincin pemberian kamu itu hilang sama aku. Aku minta maaf banget, nah gitu. Atau ini, I'm extremely sorry to hear that. Aku benar-benar minta maaf banget. Extremely sorry artinya minta maaf sebesar-besarnya. Aku harus bilang ke kamu kalau aku nggak bisa datang ke acara pernikahan kamu. Nah gitu, and bla ya. Oke, itu sebagai contoh. Lalu asking for help. Asking for help kita udah pernah, kayaknya nih juga ada bab khusus tentang asking for help. Oke, apa itu asking for help? Meminta bantuan. Oke, help ini kan bantuan ya. Gimana caranya? I wonder if you could help me. I wonder if I could ask you a favor. Could you? I hope it's not too much to ask, but ya aku harap aku bisa minta tolong sedikit dari kamu. Atau gimana ya? Aku harap kamu bisa bantu aku gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Apologize artinya apa? Kata permintaan maaf. Ya, jadi meminta maaf, apologizing, ungkapan permintaan maaf. I would like to apologize for I'm so sorry that words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Oke, jadi misalnya kita mau minta maaf sama teman atau sama kerabat kita melalui surat, kita bisa pakai nih ungkapan ini. Nah, jadi ungkapan-ungkapan ini semua bisa kita gunakan ketika kita menulis surat pribadi tadi. Oke, Miss harap semuanya paham ya, atau misalnya kurang paham nanti bisa langsung ditanya ke Miss saja. Oke, next. Ini kita udah kita bahas ya tadi. Expression use in personal term nggak perlu kita bahas lagi. Ini juga kita udah bahas ya di video pertama. Oke. Ini apa nih? Ada yang tahu ini apa? Postage stamp. Apa itu postage stamp? Perangko. Ini adalah contoh perangko. Udah pernah belum ngirim surat untuk teman atau untuk keluarga terus ke kantor pos pakai perangko? Udah pernah belum? Siapa yang udah pernah bisa langsung komen ya di bawah video ini. Nah, sekarang karena udah Miss jelasin semuanya, oh ini ada ilmu pengetahuan tambahan nih. Did you know? Tahukah kamu world's longest letter in 1952, a lady in Brooklyn, USA wrote a letter using a narrow tape. She used 3,200 feet of the narrow tape. It took her 1 month to write the letter. Oke, jadi di sini dia bilang, kamu tahu nggak? Jadi surat terpanjang di dunia itu ditulis oleh seorang wanita yang berasal dari Brooklyn, USA, Amerika pada tahun 1952. Jadi surat itu dia tulis pakai mesin ketik surat itu yang bunyi ketek itu yang nggak ada layarnya itu kan. Terus dia memakan waktu 1 bulan untuk nulis surat itu aja tuh.
Ada 3.200 baris ya. Wow, ini panjang banget sih ini, sampai 1 bulan nulisnya. Kalau misalnya ada surat terpanjang, ada juga surat terpendek. The world's shortest letter. Surat terpendek di dunia ditulis oleh Victor Hugo. Victor Hugo wanted to know how his book Les Miserables was selling. He wrote to his publisher. The publisher replied. Oke, ini lucu ya. Jadi pada tahun 1862, si Victor Hugo ini ngirim surat ke dia kan nyetak, dia ceritanya dia ada nulis buku nih, dia penulis buku, dia lagi jual tuh buku itu, dijual oleh penerbit. Nah, dia kirim surat untuk penerbit. Dia pengen tanya nih ke penerbitnya, udah berapa banyak bukunya laku gitu kan, terjual. Dia ngirim surat cuma tanda tanya aja kayak gini. Lalu si penerbitnya jawabnya cuma tanda seru kayak gini aja. Ini kayak cewek ya kalau lagi ngambek ya. Balesnya cuma tanda tanya sama tanda seru aja. Okay, alright everyone. I hope you enjoy the explanation of me about personal letter. Jadi di akhir video ini, nah ini simak baik-baik ya. Miss mau kasih tugas untuk anak-anak Miss semua. Tugasnya adalah yang pertama. Yang pertama, anak-anak harus pahami dulu nih personal letter ini bagaimana cara menulisnya. Ini yang udah kita bahas tadi nih kan, contoh personal letter. Dah, itu yang pertama, pahami dulu bagaimana cara menulis personal letter. Yang kedua, buat satu contoh personal letter, tulis di kertas boleh, atau mau tulis di kertas binder kayak gitu biar cantik boleh, atau mau diketik di Word terus dihias-hias, dibuat warna-warni boleh juga. Buat sekreatif mungkin surat pribadinya. Oke, setelah itu Miss mau anak-anak Miss semua bacain surat itu. Miss nggak minta suratnya dikirim ke kantor pos ya, untuk mempersingkat waktu dan mempermudah semuanya. Miss mau dibacain aja suratnya, bacain yang besar dengan jelas, dengan baik dan benar. Maksudnya baik dan benar di sini. Maksudnya baik dan benar di sini latihan dulu bacanya, dilancarin dulu bacanya, jangan asal-asal jadi aja. Lalu direkam ya, dibuat video. Jadi kalian berdiri di depan kamera gitu, pegang suratnya, terus dibaca, terus minta tolong sama adik, kakak, abang atau siapa aja yang ada di rumah untuk ngerekam pas kalian baca surat itu. Oke, suratnya boleh untuk siapa aja? Boleh dikirimkan untuk sahabat, ini penerimanya boleh siapa aja. Ini alamatnya juga boleh di mana aja, ini kalian buat aja. Di sini udah ada contohnya, ikutin aja. Terus dibuat video, suaranya harus jelas, wajahnya juga harus jelas, pakai pakaian rapi, yang cantik, yang ganteng, oke? Biar nilainya juga nanti bagus, Miss-nya juga nontonnya semangat. Kalau misalnya anak-anak Miss ngerekam videonya dengan besetel gitu ya, maksudnya ya rapi lah, pakailah parfum walaupun Miss nggak kecium di sini wanginya, tapi pakailah ya kan biar bersih, biar nggak, walaupun di rumah aja kita tuh harus tetap besolek lah dikit gitu kan. Oke, lalu selanjutnya videonya itu jangan panjang-panjang, Miss nggak mau panjang-panjang, suratnya ini pun nggak usah panjang-panjang kali, kayak gini aja udah cukup nih. Videonya itu durasinya maksimal 3 menit aja. Pokoknya jangan sampai 5 menit lah, nanti kepanjangan. Payah ngirimnya nanti. 3 menit atau 2 menit itu udah cukup. Yang penting udah kerekam semua isi suratnya aja udah cukup. Oke, pertama perkenalkan diri dulu gitu kan. Pertama perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum everyone. My name is Susu Channelda. Now I want to read my personal letter. Jadi sekarang aku mau bacain surat pribadi aku untuk sahabat aku yang jauh di sana. Oke, gitu ya. Langsung dibaca suratnya, terus penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung dikirim ke WhatsApp ya, ke WhatsApp grup kelas. Jadi misalnya kamu kelas 2 IPA 2, kirim ke kelas 2 IPA 2, kan ada grup kelas tuh kan. Kalau misalnya kamu 2 IPA 1, kirim ke WhatsApp grup kelas 2 IPA 1. Oke? Jadi batas pengiriman, kan kita bentar lagi mau ujian nih.
kemungkinan awal bulan 12 kita ujian, jadi batas pengiriman video ini Miss kasih waktu sampai tanggal 25 ya, hari Rabu depan, tanggal 25. Jadi besok kan ini kan Miss bikin videonya hari Selasa. Jadi kan tanggal 25 hari Rabu, 25 November ya, paling lambat dikirimkan ke grup WhatsApp. Jadi yang ngirimin videonya di luar dari tanggal itu, mohon maaf Miss nggak bisa terima. Miss sama Bu Vera nggak bisa terima, dan nanti nilai di akhir ya udah. Misalnya nanti ujian dapatnya tinggi, ya udah tinggi. Kalau misalnya ujiannya dapatnya rendah, ya udah nilai ujian lah terpaksa kita kasih, ya kan? Oke, kalau misalnya Miss harap ini penjelasan Miss sudah jelas ya mengenai tugas, mengenai personal letternya. Miss harap sudah jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, langsung aja ke grup WhatsApp atau chat pribadi Miss ya. Oke, terima kasih semuanya. Thanks for your attention. Enjoy your time at home. Gunakan waktunya seproduktif mungkin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk ngembangin skill. Misalnya kamu suka bahasa Inggris, langsung nonton-nonton di video di YouTube bagaimana cara mengembangkan bahasa Inggris. Misalnya kamu suka bahasa Arab, nonton tuh di YouTube bagaimana mengembangkan bahasa Arab. Pokoknya gunakan waktu semaksimal mungkin, oke? Okay, now it's time to end the class and it's time to end the explanation. Thanks so much for watching this video, and untuk yang udah watching, Miss bakalan tahu siapa aja yang udah nonton karena nanti Miss lihat tuh di views-nya. Atau nanti Miss pakai aplikasi biar bisa tahu siapa aja yang udah nonton, biar Miss tahu siapa aja anak-anak Miss yang menghargai jerih payah gurunya supaya anak-anaknya tetap belajar di rumah. Miss dan Bu Vera udah melakukan yang terbaik supaya anak-anak semua mendapatkan yang terbaik juga. Jadi kalau kami udah mengusahakan yang terbaik, kalian juga harus mengusahakan yang terbaik supaya hasilnya juga baik. Okay, see you on the next chapter. Oh enggak, ini bab terakhir kita ya di semester ini, setelah itu kita ujian. Dan Miss minta maaf atas semua kesalahan. Kalau ada salah dan khilaf, Miss minta maaf. Ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya dibuang. Okay, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you class.